Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Hingga detik ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat keimanan di dalam diri kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kedua kalinya salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita untuk senantiasa bermuhasabah terhadap diri kita, untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita, agar kemudian kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Allah menyampaikan dalam ayat ini, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina." Allah memilih orang-orang pilihan dari hamba-hambanya. Di antara pilihan Allah terdapat 3 golongan. Yang pertama golongan wa minhum zalimun li nafsi, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa menzalimi diri mereka sendiri. Lantas siapakah golongan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri? Yaitu golongan orang-orang yang senantiasa menunda atau meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang muslim, hak-hak mereka sebagai seorang muslim kepada Allah. Mereka senantiasa meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah dan senantiasa kalah dengan hawa nafsu sehingga ia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Mereka tahu bahwa hal yang dilarang oleh Allah akan menimbulkan dosa, tetapi mereka senantiasa mengerjakan dan mengerjakannya. Mereka tahu kewajiban mereka sebagai seorang muslim menjaga salat 5 waktu, tapi mereka kemudian sering untuk menundanya. Tetapi untuk perlu kita ketahui jamaah, bahwa golongan yang pertama ini merupakan golongan orang-orang yang senantiasa dipanggil oleh Allah, orang yang paling sering diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa melampaui batas mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapa banyak kita berbuat dosa kepada Allah, di situ peluang untuk kemudian kita mau bertobat kepada Allah sangat terbuka luas. Karena rahmat Allah jauh lebih luas ketimbang kita berbuat dosa kepada Allah. Kemudian golongan yang kedua, minhum muqtasid, yaitu golongan orang-orang pertengahan. Mereka senantiasa menjalani agama ini dengan kestabilan. Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu, menjaga kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masih kurang untuk melaksanakannya. Dan golongan yang ketiga, jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka golongan orang-orang yang senantiasa menjaga kewajiban mereka. Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu mereka. Mereka senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Mereka senantiasa membantu saudara sesama muslim. Dan golongan yang ketiga ini merupakan golongan orang-orang yang senantiasa ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari itu, kaum muslimin rahimahumullah, mumpung kita berada di momentum bulan suci Ramadan, kami mengajak mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Jika kemudian kita mengintrospeksi diri kita termasuk dari golongan yang pertama, jangan kemudian kita mau memvonis diri kita tidak layak untuk bertaubat kepada Allah. Karena justru di golongan yang pertama ini Allah sering memanggil dengan kalimat sayang dan cinta. Qul ya ibadi alladzina asrafu. Allah katakan, wahai hamba-hambaku. Dan golongan yang kedua, apabila kita masih termasuk dari golongan yang kedua, kita bisa meningkatkan diri kita hingga termasuk dari golongan yang ketiga. Wa minhum muqtasid. Mumpung di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah senantiasa melipat gandakan setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, dan itu berbeda kemudian balasan atau pahala yang Allah berikan ketika kita berbuat kebaikan di luar bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan ini, dan kita termasuk dari orang-orang sebagaimana yang Allah inginkan ketika kita berpuasa 30 hari penuh, yaitu la'allakum tattaqun, termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.